Pada sebuah perusahaan cabang, terdapat 5 anak muda yang dipekerjakan di sana. Perusahaan yang menjahit berbagai pesanan, seperti baju muslimah, baju seragam sekolah, dan banyak lagi motif-motif lainnya. Vicky adalah salah satu dari kelima anak muda itu. Seorang remaja yang baru setahun lamanya dia lulus di bangku SMA. Dan dia anak yang sangat baik, pendiam, bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, dan sangat sopan sekali. Tak heran jika bosnya sangat menyukainya. Kegigihan dan semangat dalam melakukan pekerjaannya mampu mencapai segala target yang perusahaan itu inginkan. Namun belakangan ini, entah kenapa, Vicky selalu saja telat datang, dan jika jam istirahat, Vicky selalu tergesa-gesa pulang ke rumahnya, dan kembali sudah terlambat lagi. Dan jika sebelum jam kerja selesai, Vicky selalu mendahului keempat temannya. Tentu perubahan itu yang tidak biasanya membuat ngiri teman-temannya. Mereka mengira bahwa Vicky anak kesayangan bosnya, jadi dia tidak ditegur sedikit pun. Padahal keterlambatan Vicky mengancam kemajuan perusahaan itu. Di suatu pagi yang sangat cerah, dengan hangatnya sinar mentari, Vicky dengan tergesa-gesa keluar dari rumah sederhananya. Sambil berjalan setengah berlari menuju pekerjaannya, Vicky selalu terngiang di telinganya sebuah kalimat, "Vicky, jangan tinggalkan aku." Kalimat yang membuat Vicky selalu meneteskan air matanya. Tapi Vicky harus bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Walau belakangan ini dia selalu telat datang dan selalu cepat pulang. Tak peduli baginya sebuah keterlambatan. Yang terpenting, dia terus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Di saat Vicky datang ke tempat kerjanya dengan cucuran keringat di wajahnya, Vicky langsung ke bagian di mana dia selalu menyelesaikan tugasnya. Namun kedatangan Vicky membuat rekan kerjanya kesal, karena hampir setiap hari Vicky tidak tepat waktu.
hampir semua temannya membicarakan keterlambatan Vicky, kecuali Irfan, sahabat Vicky yang sangat baik sekali padanya. Irfan sering sekali membantu menyelesaikan pekerjaan Vicky jika dia telat untuk datang. Siang itu, tepat jam istirahat, bos perusahaan datang untuk melihat para pekerjanya. Bos datang dengan wajah yang kusam. Dia terlihat sangat kesal pada semua pekerjanya karena belakangan ini pengiriman barang kepada konsumen tidak sesuai harapan. Dan semua ini akan membahayakan perusahaan. Bos itu marah-marah pada para karyawannya. Dia berkata, jika terus-terusan seperti ini, bisa jadi tidak akan lama lagi mereka semua terancam kehilangan pekerjaan. Tentu berita itu sangat mengejutkan para karyawannya. Setelah bosnya keluar dari ruangan itu, lagi-lagi mereka menyalahkan Vicky yang selalu tidak tepat waktu. Di tengah kekesalan yang sedang memenuhi hati dan pikiran mereka, datanglah Vicky dengan cucuran keringatnya. Temannya yang dari tadi menahan amarah langsung menghampiri Vicky dan langsung memukuli Vicky. Karena keterlambatan Vicky membuat mereka dimarahi bosnya dan akan terancam kehilangan pekerjaannya. Vicky pun terkapar di lantai karena beberapa kali tonjokan dan tendangan mengenai tubuhnya. Namun Vicky hanya terdiam. Dia menyadari akan kesalahannya. Wajar temannya memperlakukan hal seperti itu padanya. Karena sebab dirinya, mereka mungkin saja akan terancam masa depannya. Irfan berlari dan mendorong teman kerjanya yang dengan tega memukuli Vicky yang tak melawan sedikit pun. Irfan pun membangunkan Vicky dan bertanya, "Vicky, ada apa sebenarnya? Kenapa 3 bulan ini kamu selalu terlambat masuk kerja? Padahal dulu kamu sangat bersemangat dan sangat giat mengerjakan pekerjaan." Vicky terdiam mendengar pertanyaan sahabatnya. "Katakan padaku, Vicky. Barangkali aku bisa membantu," lanjut temannya. Air mata pun menetes membasahi pipinya Vicky. Lagi-lagi, Vicky seakan mendengar kalimat, "Vicky, jangan tinggalkan aku." Irfan memeluk Vicky. "Katakan, Vicky, agar aku tahu masalahmu dan aku bisa membantu," desak Irfan. Di saat Vicky akan menceritakan permasalahannya pada Irfan,
teman yang memukulnya datang dan mendorong kembali tubuh Vicky sambil berkata, "Hei Irfan, aku yakin dia bukan ada masalah, tapi pasti dia punya pekerjaan sampingan supaya mendapat gaji yang lebih besar. Dasar orang serakah, kamu tinggalkan kewajibanmu di sini dan melakukan pekerjaanmu di sana, sehingga kami semua kena dampaknya, dimarahi oleh bos dan terancam menjadi pengangguran." Di saat mereka sedang mengolok-olok Vicky, dengan tanpa diketahui, bosnya kembali dan sudah berdiri di samping mereka. Dan bosnya berkata, "Ada apa ini? Bukannya kalian bekerja giat, malah asik-asik mengobrol. Mau kalian saya pecat semua?" Mendengar ucapan bosnya, semuanya terdiam. Dan teman yang memukul Vicky pun bicara pada bosnya bahwa semua ini biang keroknya Vicky. Kalau seandainya Vicky kerjanya seperti dulu, tentu perusahaan akan bisa memenuhi semua permintaan konsumen. Tapi Vicky sekarang selalu terlambat dan pulang pun selalu cepat, Pak. Bagaimana kami semua bisa mengejar target? Sahut dia yang dari tadi emosinya sangat memuncak kepada Vicky. Dan ucapannya dibenarkan oleh teman yang lain. "Oh, jadi ini permasalahannya. Pantasan saja perusahaan kita mendapat penurunan drastis selama 3 bulan ini. Baiklah kalau begitu." Bosnya pergi ke satu ruangan dan membawa sebuah amplop yang diserahkan kepada Vicky. "Vicky, mulai sekarang kamu saya hentikan bekerja karena kamu sudah tidak bisa bertanggung jawab akan pekerjaan. Ini gajimu selama 1 bulan ini. Aku kecewa sama kamu, Vicky." "Tapi Pak," jawab Vicky, "sudahlah, keluarlah dari sini. Aku sudah tak mau lagi melihatmu. Aku sudah tak mau lagi mendengar penjelasanmu. Keluar dari sini, Vicky." Irfan sangat sedih melihat Vicky keluar dari ruangan itu. Namun apa daya Irfan? Dia pun tidak bisa menolong Vicky. Langkah demi langkah Vicky lalui dengan isak tangis, menghadapi kenyataan yang harus dia terima dengan ikhlas. Karena ini sudah jadi resiko hidupnya. Vicky pun segera mempercepat langkahnya. Di saat Vicky melangkahkan kakinya, terngiang kembali di telinganya sebuah ucapan, "Vicky, jangan tinggalkan aku." Di saat Vicky tergesa-gesa berjalan, di belakangnya ada yang memanggil-manggil namanya dan menyuruh Vicky untuk menghentikan langkahnya. Vicky pun berbalik badan. Ternyata yang memanggil namanya dari tadi adalah sahabat baiknya, Irfan. Irfan yang dari tadi ingin sekali berbicara sama Vicky. Namun Irfan menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru mengejar Vicky.
Vicky pun akhirnya menunggu Irfan. Sesampainya Irfan berada di dekat Vicky, Irfan mengajak Vicky untuk duduk sebentar saja. Vicky pun menuruti keinginan sahabatnya. Setelah mereka berdua duduk di pinggir jalan, Irfan pun langsung bertanya pada Vicky, "Vicky, ada apa sebenarnya? Apa yang telah terjadi padamu? Jika kamu dalam kesulitan, aku akan siap membantu. Aku mohon Vicky, katakan padaku, supaya aku bisa meringankan sedikit beban. Bagaimana aku tahu tentang masalah yang kamu hadapi? Jika kamu tak mau bercerita padaku, ayo Vicky, kamu jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Aku sahabat yang akan siap membantu, baik suka maupun dukamu." Di saat mendengar ucapan sahabatnya, Vicky memegang tangan Irfan. Dengan kembali matanya berlinang, sambil mengajak sahabatnya berdiri. "Baiklah Irfan, jika kamu memaksa ingin mengetahuinya, ikutlah denganku. Lihatlah oleh matamu hal apa yang telah terjadi padaku selama ini." Irfan pun dengan sangat senang ikut bersama Vicky ke rumahnya. Sesampainya di rumah Vicky pun mengucap salam, "Assalamualaikum." Lalu Vicky masuk dan mengajak sahabatnya ikut masuk dengannya. Di saat pintu terbuka lebar, terlihat jelas oleh Irfan ada seorang perempuan tua yang sedang terbaring di sebuah kasur lantai yang sangat kusam. Dengan tubuhnya yang sangat kurus, dia sedang tertidur pulas. Wajahnya yang sudah keriput, tanda umur yang sudah termakan usia. Irfan terkaget melihat apa yang berada di depan matanya, lalu bertanya, "Vicky, siapa dia?" "Dia adalah ibu yang sudah hampir 3 bulan ini sakit yang sangat mengkhawatirkan. Dia tidak bisa berjalan. Dan sekarang kamu tahu dan melihat sendiri Irfan, kenapa aku selalu telat bekerja dan selalu pulang dengan cepat, karena aku harus mengurus ibuku yang sedang terbaring lemah tak berdaya, yang sangat membutuhkan bantuanku. Aku harus merawatnya, aku harus memandikannya, aku harus memasakkannya, dan aku pun harus menyuapinya. Irfan, bukan aku tak mau selalu berada di sampingnya. Namun, jika aku tidak bekerja, dari mana aku dapatkan uang untuk makanku dan ibuku? Dan bukan pula aku tak mau seperti dulu, masuk bekerja dengan sangat tepat waktu. Tapi ada seseorang yang selalu menungguku dan selalu membutuhkanku. Dan yang paling menyakitkan hatiku, Irfan, aku selalu mengingat ucapannya, bahwa setiap saat, setiap waktu, dia berkata padaku, "Vicky, jangan tinggalkan aku."
kemanapun aku melangkah. Dia takut aku pergi jauh darinya. Dia takut aku meninggalkannya. Dia takut aku tak merawatnya. Pertama aku bekerja, kondisi ibu tidak separah ini. Dia masih bisa mengurus dirinya. Tapi sekarang, kamu lihat kondisinya. Jangankan mengurus aku, mengurus dirinya sendiri sudah tak mampu. Dan aku yang berkewajiban untuk merawat dan mengurusnya, seperti dia telah merawatku hingga aku sebesar ini. Dan sekarang bos telah memecatku. Itu lebih baik bagiku, Irfan. Aku lebih baik kehilangan pekerjaan daripada aku kehilangan ibuku tersayang, yang selama ini mengabdikan seluruh hidupnya untuk aku, anaknya. Dia yang mempertaruhkan hidup dan matinya untukku. Dia yang selalu memberiku kasih sayang. Dia yang selalu merawatku dengan penuh cinta. Dialah ibuku yang sangat aku cintai, Irfan. Mendengar ucapan Vicky, Irfan tak dapat lagi membendung air matanya. Irfan memeluk Vicky dengan eratnya. Sungguh mulia hatimu, Vicky. Maafkan aku jika sebagai sahabatmu selama ini aku tak tahu masalah yang kamu hadapi saat ini. Jika dari dulu kamu mengatakannya padaku, pasti aku akan membagi hasil kerjaku dengan ibumu, supaya ibumu bisa layak berobat. Terima kasih, Vicky. Kamu telah mengajarkan aku sebuah pelajaran berharga dalam hidup. Kamu telah mengajarkan aku sebuah ketulusan dan keikhlasan. Dan kamu telah mengajarkan aku tentang sebuah kebaktian kepada orang tua. Sungguh aku sangat beruntung mempunyai sahabat sepertimu, Vicky. Mereka berdua pun menangis. Akhirnya Irfan pun berpamitan dan berjanji besok dia akan datang kembali melihat ibunya Vicky yang sedang sakit. Badannya sangat panas sekali, tubuhnya sangat lemah. Irfan pun pergi dari hadapan Vicky. Keesokan harinya, di saat Vicky sedang menyuapi ibunya, di luar rumah ada yang mengetuk-ngetuk pintu memanggil namanya. Vicky pun menyuruh membuka pintu karena tidak dikunci. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Irfan bersama bosnya, juga ketiga temannya. Bosnya memeluk Vicky dan meminta maaf atas keputusan yang telah dibuatnya. Dia sangat menyesal dan menyuruh Vicky untuk masuk kembali bekerja. Namun Vicky menolaknya. Dia akan fokus mengurus ibunya dan akan bekerja di sekitar rumah saja, agar dia bisa selalu melihat dan merawat ibunya setiap waktu. Ketiga temannya pun meminta maaf pada Vicky atas perlakuan yang selama ini mereka perbuat. Akhirnya, bosnya Vicky membawa ibunya Vicky ke rumah sakit terbesar di kota itu untuk mendapatkan perawatan terbaik. Dan seluruh biaya dia yang tanggung. Namun, setelah 1 bulan dirawat di rumah sakit, ibunya Vicky meninggalkan Vicky untuk selama-lamanya.
Dan setelah kepergian ibunya, Vicky pun kembali bekerja. Dan Vicky dinikahkan dengan anak bosnya. Demikianlah sahabat kisah haru yang datangnya dari seorang anak muda hebat yang selalu taat dan berbakti kepada ibunya hingga tutup usianya. Karena seluruh langkah hidupnya ada dalam keriduan ibunya, Allah pun telah meridhoi hidupnya dengan memberikan kebahagiaan yang sangat pantas didapatkan oleh anak sebaik dia. Terima kasih sahabat. Semoga kisah ini memberikan kita sebuah pelajaran hidup, bahwa sayangilah orang tuamu selagi mereka ada di sampingmu, dan jangan pernah kamu tinggalkan dia dikala dia membutuhkan. Sayang, kasihi dan cintai dia sebagai dia mengasihi kita selama ini. Semoga ayah ibu kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan, dan semoga setiap langkah hidupnya penuh dengan keberkahan. Juga tak lupa semoga kita juga kedua orang tua kita tergolong orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.